Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nusaradia dari kelas 002 SIDM 001 Fakultas Sastra Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Pada video kali ini saya akan mengulas peristiwa yang terjadi 14 tahun silam, tepatnya pada tahun 2009, yaitu kasus tragedi jebolnya tanggul atau bendungan Situ Gintung yang terletak di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum menceritakan lebih lanjut mengenai peristiwa ini, perlu kalian ketahui, Situ Gintung sebenarnya dibangun sejak kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membangun Situ Gintung dengan tujuan irigasi ladang pertanian. Sehingga jelas area pemukiman yang ada saat ini dulunya kebanyakan adalah merupakan lahan pertanian. Awalnya Situ Gintung dibangun dengan luas area seluas 31 hektar dan mampu menampung kapasitas sebanyak 2,1 juta kubik. Pengerjanya itu sendiri dibangun pada tahun 1932 dan baru selesai 2 tahun setelahnya. Dan Situ Gintung mendapatkan aliran air dari Sungai Cisadane. Namun sebenarnya bendungan ini bukan dibangun untuk jangka yang sangat panjang. Hal ini karena tanggul penahan Situ Gintung hanya terbuat dari tanah yang dikeraskan. Pada akhirnya di tahun 1970, Situ Gintung kemudian mulai beralih fungsi sebagai objek wisata. Banyak sarana wisata seperti sarana olahraga, restoran, serta bangunan-bangunan komersial lainnya, dan beralih ke peristiwa jebolnya tanggul. Ada suatu hal yang dinilai agak mistis, di mana terdapat sebuah pohon. Pohon itu pohon gintung. Nah, dari situlah maka dinamakan Danau Situ Gintung. Banyak cerita dari masyarakat setempat percaya bahwa di danau tersebut ada kerajaan gaib yang disinyalir keberadaan sosok perempuan cantik dan jelita, layaknya seorang ratu yang dianggap sebagai pemimpin dari kerajaan gaib tersebut. Dan juga ada sosok buaya putih yang bersemayam pada area danau itu. Lalu masyarakat setempat percaya perihal hubungannya dari jebolnya tanggul Situ Gintung. Lalu selanjutnya pada hari Kamis 26 Maret 2009, hujan terus mengguyur, khususnya di wilayah Ciputat Timur, yang membuat debit air naik dengan signifikan. Dan sesuai dengan prosedur, maka pihak aparat desa diminta untuk mengingatkan warganya supaya mengantisipasi bahaya yang terjadi. Kala itu Herman sebagai ketua RT 8 Kelurahan Cirende mulai meminta warganya untuk waspada. Namun masyarakat masih menganggap biasa saja, karena sebelum-sebelumnya juga ada himbauan ketika debit air ini naik. Meskipun ada beberapa orang yang juga merasakan keresahan, salah satunya adalah Rosliana. Ia resah karena beberapa pohon di sekitar area itu mulai tumbang. Dan tak begitu lama, masyarakat melaporkan bahwa air sudah meluber sampai keluar tanggul. Dan atas hal ini, polisi pun ikut menghimbau ke masyarakat agar lebih waspada. Lalu ada orang yang kedua yang merasakan keresahan, yaitu Haji Bongas. Pria ini berusia 47 tahun. Ia merupakan warga lokal dan sudah puluhan tahun tinggal di area tersebut. Entah apa yang membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Dengan gelisah, ia kemudian menelusuri jalan setapak Situ Gintung. Ada perasaan aneh. Ia merasakan hawa yang berbeda. Entah apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun hal itu terjawab setelahnya. Lalu tanggul itu pun retak dan mulai bergerak. Dan sudah bisa dipastikan bahwa tanggul itu akan runtuh. Lalu Haji Bongas berlari sekencang mungkin untuk memberitahu warga, namun sebagian warga masih tertidur. Sebagian yang bangun pun merasakan bingung mendengar teriakannya. Dan tepat ketika azan berkumandang, sapuan air itu pun menyapu rumah warga, menyeret warga yang baru terbangun dari tidur, atau bahkan mereka yang masih tertidur lelap. Diperkirakan 1 juta kubik air menerjang dan memporak-porandakan rumah pemukiman. Sebagian kampung Poncol hancur tersapu dengan gelombang. Ada kampung yang lebih hancur dari kampung Poncol, yaitu perumahan Cirende Permai. Gelombang itu juga menerjang Fakultas Kesehatan dan juga Fakultas Agama Islam, Kampus Muhammadiyah. Mereka yang selamat mengatakan bahwa air dan lumpur mengalir setinggi pintu, bahkan sampai ada yang setinggi atap rumah. Sebagian dinding rumah di itu juga hancur karena tekanan dari air.
Itulah yang dialami oleh Sri Mulyani. Tiba-tiba saja gemuruh air datang, dan hanya dengan hitungan detik saja dinding rumahnya itu kemudian jebol. Dia berpikir pertama kali, yaitu anaknya yang masih bayi, yang baru saja berusia 19 bulan. Dengan cepat ia memblok anaknya sebelum akhirnya gelombang menerjang. Seketika itu listrik pun padam dan Sri Mulyani akhirnya terseret dengan air. Ia terus mendekap anaknya, namun gelombang dari air itu membuatnya timbul dan tenggelam. Dan di saat ia mengambil nafas, disitulah anaknya terlepas dari dekapannya. Momen mengerikan ini juga dialami oleh si Hadi. Hadi ini dia berpegangan di kusen rumah, sementara anak dan istrinya memeluk kakinya. Namun terjangan air itu begitu dahsyat, dan pada akhirnya ia juga terseret ke dalam gelombang air itu. Pada akhirnya keluarganya masih selamat dari peristiwa itu. Lalu korban dari peristiwa ini diperkirakan kurang lebih 99 orang meninggal, sementara kurang lebih dari 100 orang hilang dan tidak ditemukan sampai saat ini. Dan kini Situ Gintung sudah dibuka kembali. Dinding pengaman juga sudah dibuat lebih jauh, sudah dibuat juga lebih kokoh, serta juga dibuat monumen Situ Gintung untuk mengenang korban dari peristiwa ini. Semoga di masa yang akan datang musibah seperti ini tidak akan terulang kembali. Amin. Sampai di sini kisah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.